Halo semua, untuk build idea kali ini saya pakai PC ini, PC terpakai. PC ini adalah gaming PC kawan yang dia tidak mau pakai sudah. Gaming PC dia ini memang lama sudah dia tidak pakai nih, lama tidak kena guna. Jadi kalau nampak sini memang kotor habis. Terus kalau tengok dia punya wire semua pun tidak tersusun, saya tidak tahu kenapa dia punya gaming PC macam ini nih, terok nih, samak nih. Ini saya blow sih dia untuk buang semua habuk-habuk yang boleh kena blow. Kalau yang melekat tuh memang susah lah, itu kena manual gosok. Lepas saya kasih bersih, lepas itu buka semua. Kalau saya tengok spek PC ini masih lagi bagus dan masih lagi boleh pakai gaming untuk main game yang ada sekarang. Oke, untuk prosesor PC ini pakai Intel Core i5 4460. Prosesor ini pakai 4 core 4 thread. Ini adalah Intel 4th generation punya prosesor. Dia punya boost clock pun 3.4 GHz, kira boleh tahan lah. Kalau dulu masa prosesor ini pertama kali keluar memang kira power sudah nih. Pakai prosesor ini bukan saja bagus guna main game, tapi boleh juga pakai untuk light video editing. Saya sendiri dulu mula-mula saya editing saya pakai Intel i5 yang 6th generation 4 core 4 thread, dapat juga video editing 720p dengan 1080p. Oke, untuk motherboard pula, PC ini pakai Intel H81M chipset daripada Gigabyte. Ini kira budget motherboard lah nih, sebab untuk soket LGA 1150, budget chipset pakai soket nih motherboard yang pakai H81 chipset, lepas tu naik pergi B85 chipset, dan kalau yang high end pakai Z87 chipset. Oke, PC ini pakai CPU cooler yang saya tidak pernah nampak. Mungkin sebab lama punya kan, dia pakai Deepcool CPU cooler. Sampai sekarang brand ini masih ada lagi. Kalau kita Google mau cari macam CPU cooler kah begitu, orang memang masih lagi jual CPU cooler sampai sekarang. Oke, masa dia antar PC ini dengan saya, dia include juga satu lagi CPU cooler yang brand dia saya tidak pernah dengar, OCZ Technology. Saya cadang untuk pakai CPU cooler OCZ nih sebab saya nampak macam oke, sebab dia punya piping semua. Tapi bila saya try pasang langsung tidak muat nih, kaki dia tidak ngap. Jadi saya pakai saja yang deep cool tadi. Tapi CPU cooler tu pun saya tidak jadi pakai sebab ada problem. Lepas saya buka bagi bersih CPU cooler tu, lepas tu mau pasang balik, lock bracket dia patah. Ini patah, yang untuk melekat di motherboard tu pun patah. Jadi tukar cooler baru. Untung saya ada banyak stok Intel stock cooler yang saya tidak pakai. Yang kalau bila saya buat PC biasa saya pakai aftermarket cooler, saya tidak pakai Intel stock cooler nih. Jadi saya try pakai ini Intel stock cooler yang versi all black, muat. Walaupun motherboard ni soket dia lama, chipset dia lama, pakai Intel stock cooler direct terus ngam, senang nih. Oke, untuk graphic card ini adalah yang paling penting kalau gaming. PC ini pakai Nvidia GTX 750 Ti 2GB. At least dia pakai GTX lah, so memang oke. Kalau saya tengok code di sini, ini versi GTX 750 Ti yang pakai GDDR5. Ini kira versi GTX 750 Ti yang kira oke lah dari segi performance, sebab dia pakai GDDR5. Graphic card nih sampai sekarang memang masih lagi boleh pakai gaming nih. Masih lagi dia dapat angkat game-game yang ada sekarang. Dulu saya sendiri pun pernah pakai juga graphic card nih selama beberapa tahun. Ini kira budget gaming graphic card yang famous nih dulu. Oke, untuk RAM, PC ini pakai 8GB DDR3 RAM. Ini PC memang lama pakai DDR3. Dia pakai 2 stick 4GB RAM. Boleh lah, at least pakai 8GB RAM, lepas tu dual channel lagi. Kira minimum lah sekarang 8GB kalau untuk gaming. Kalau sekarang lebih bagus lah, tapi 8GB kira oke sudah tuh. Walaupun masih pakai DDR3 masih oke juga tuh. Oke, untuk power supply PC ini pakai Cooler Master 460 watt power supply. Kalau sekarang saya tengok watt macam ni memang tidak jual lah, biasa. Kalau kita nampak 450 watt, 500 watt dan seterusnya. Kalau saya tengok 460 watt power supply ini lebih dari cukup sudah untuk power up semua komponen dalam PC ini. Jadi saya tidak tukar lah sebab memang masih lagi dapat angkat semua walaupun sudah upgrade SSD. Oke, untuk storage PC ini ada pakai 2 HDD. Yang satu capacity dia 1 TB dan yang satu lagi 2 TB. Memang besar lah storage dia, tapi kalau HDD macam mana besar pun tetap slow juga tuh kalau sekarang. Jadi untuk
upgrade bagi PC ini lebih laju. PC ini saya tambah SSD, saya pakai ini brand AGI 250GB SATA SSD. Ini motherboard lama, jadi memang SATA SSD saja dia support. M.2 memang tidak slot. Oke, untuk casing, untuk bagi nampak PC ini lebih cantik, baru dan ikut tren sekarang, saya pakai ini Zebronic Premium Gaming Casing. Dia tempered glass side panel dan juga di depan pun ada glass juga. Dia pakai glass, separuh glass, separuh itu yang mesh. Casing ini include sedia 3 RGB fan, tapi tidak juga lah cantik betul dia punya lampu, sebab tidak boleh tukar-tukar lagi. Tapi kalau untuk standar sekarang oke lah. Brand Zebronic ini adalah brand daripada India. Casing ini adalah casing baru yang tertinggal di store, tidak kena guna dalam kebanyakan PC yang saya buat dalam channel ini. Jadi saya tidak mau dia terbiar begitu saja, jadi saya pakailah jimat belanja begitu. Tiap payah lagi saya perlu cari casing. Mahal juga lah casing ini, saya beli dulu Rp200 lebih juga. Oke, masa untuk assemble dan pasang balik semua komponen tadi itu di dalam casing yang baru. Beginilah rupa PC ini yang sudah saya pasang dengan casing baru tadi. Sini saya sempat juga tes main 2 game lepas saya install Windows. Game pertama yang saya tes adalah ini, Apex Legends 1080p low campur medium setting campur high setting. Kamu boleh tengok performance FPS di sebelah atas kanan. Kalau kita tengok sini, walaupun PC ini lama sudah, tapi spek dia masih lagi boleh dapat FPS yang oke dan smooth. Mungkin kalau pakai low setting semua, saya percaya constant atau maintain 60 FPS memang dapat nih. Is important as well as the weapon you hold. Approach it and open it up. Grab what you need or ping items for your friends. That's all for me. Great work. Remember, each one of us has different tactical and ultimate abilities, so give us all a try. I get to use ziplines to reach high places and move quickly. That's all I have to teach you, friend. If you'd like, you can stay here and practice, or you can meet the rest of the legends in the ring. You'll like them. They're fun. I'm out of light ammo. Gotta hop up here. Double tap trigger. I'm out of light ammo. Game kedua yang saya tes main adalah nih GTA 5 1080p normal setting. Dengan setting yang saya pakai ini untuk capai dan maintain 60 fps dan ke atas saya nampak tidak masalah, dapat.
Bergantung dengan certain scenario dan environment boleh dapat lebih 100 fps lagi begitu kalau kamu nampak benchmark yang saya buat di sini nih. PC ini masih lagi ada space untuk upgrade nih sebab DDR3 RAM pun sekarang masih lagi ada kena jual, tapi biasa yang terpakai lah. Maximum memory motherboard ni pun boleh support sampai 16GB RAM, jadi masih boleh upgrade. CPU i5 4460 ni pun graphic card macam GTX 1070 lah begitu, paling tinggi dia boleh support. Kalau yang lebih power daripada tu memang bottleneck sudah tu berhabis. Boleh pakai tapi bottleneck lah. Spek PC macam ni kalau jual masih lagi boleh jual dalam 1.500 dan ke bawah begitu. Kalau jual 1.500 dan ke bawah itu kalau sudah upgrade, yang sudah tukar SSD dan tukar casing dia, kasih jadi cantik dia. Kalau langsung tidak upgrade, yang macam mula-mula kita nampak tadi, yang casing pun tidak tukar, masih pakai HDD, biar dia begitu saja, bawa 1K, 800, 900 begitu. Kalau ada orang jual spek yang sama, lebih daripada 2.000 ringgit, jangan beli. Rugi sudah tuh, tidak berbaloi. Sebab kalau sekarang nih dengan budget 2.000 ringgit boleh dapat gaming PC yang pakai GTX 1650 yang jauh lebih power daripada 750 Ti. Lepas tu boleh pakai Pentium Gold G7400 yang lebih power daripada Intel Core i5 4460. Begitulah teknologi sekarang nih. Walaupun Pentium dia boleh lawan itu i5 4460 sebab dia punya chip tuh sangat berbeza sudah. Pentium Gold G7400 tuh itu yang paling baru sekarang tuh kalau yang Pentium. Oke. Alright, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah. Oke, jumpa lagi. Bye.